Asap batirku, welcome back di channel kecil ini. Yang baru gabung selamat bergabung di Batir Ngopi. Seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar yang kadang kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Matur suwun. Melihat serangan yang begitu menakutkan dari Ling Ying, tangan Yun Leng langsung tergesa-gesa bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang sekitar 3 meter. Cahaya berkelip di permukaan perisai, membuatnya tampak seperti zat dan sangat keras. Tombak besar berwarna hitam yang ditutupi aura menyeramkan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena penampilan perisai awan. Itu terus membawa kekuatan ganas saat menyerang ke depan. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya berkumpul, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak menyimpang. Serangan Ling Ying ini sebenarnya sangat kuat. Dia tidak diragukan lagi orang yang kuat dari kelas Do Huang. Hancurkan. Ling Ying menyaksikan energi dua warna beradu di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak gelap, hitam, panjang melonjak. Ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 70 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi lebih luas dan lebih luas. Setelah itu benar-benar menelan perisai berwarna awan dalam sekali jalan di bawah tatapan tertegun Yun Leng. Ujung tombak yang tajam terus tumbuh lebih besar ke arah Yun Leng. Pada saat terakhir, dia hanya bisa mengepalkan giginya. Dou Qi menutupi tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk erat menahan tombak panjang dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, tubuhnya memutar dengan cepat. Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yun Leng memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Wajah semua tetua di empat sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka mencengkeram dada mereka dan erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua tetua, murid-murid Misty Cloud Sect di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid, yang kekuatannya tidak kuat, meludahkan seteguk darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat dengan kuat bertahan. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi parah ketika lautan awan dipatahkan dengan paksa. Satu serangan dari Ling Ying tampaknya telah menyebabkan seluruh Misty Cloud Sect turun ke keadaan lumpuh. Dou Huang benar-benar kuat dan menakutkan sampai batas tertentu. Ling Ying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang menembus langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya. Setelah menyusutnya tirai bayangan hitam, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar-samar menyebabkan tubuh dingin dari murid-murid Misty Cloud Sect ini menghela napas lega. Setelah mereka menghela napas lega, semua tatapan di alun-alun dengan cepat dilemparkan ke tempat Yun Leng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan para murid Misty Cloud Sect untuk menelan ludah mereka tanpa sadar. Dia belum mati. Jia Xingtian menatap lubang yang dalam dan menghela nafas dengan lembut. Situasi saat ini telah benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikan. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang hebat keluar dari dalam lubang yang dalam dan gelap itu. Sosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang bahkan memiliki sedikit gaya mengesankan dari penatua pertama dari Misty Cloud Sect? Saat ini, pakaian Yun Leng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Selain itu, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas, dia mungkin telah secara paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari diserang di tempat yang fatal, tetapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Ketika mereka melihat penatua pertama yang berada dalam kondisi yang mengerikan sehingga dia mirip dengan anjing yang telah kehilangan harapannya, semua anggota Misty Cloud Sect menghela nafas dengan lembut.
Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam tiba-tiba tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, dia tenang seperti air. Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya, lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka buas yang ditinggalkan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yunleng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Haha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ling Ying. Tawanya memengaruhi luka-lukanya, menyebabkannya sekali lagi batuk beberapa darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya buas seperti binatang buas. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang telah menyebabkan Mystic Cloud Sect kami menjadi malu seperti ini. Jika kalian semua diizinkan pergi hari ini, saya khawatir Mystic Cloud Sect kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan dalam Kekaisaran Jiama. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang, aku tidak memiliki kemampuan ini, tapi... Yunleng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih awan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam aneh tiba-tiba ditransmisikan dari peluit. Peluit yang tajam menyelimuti seluruh Mystic Cloud Mountain dan tidak menghilang dalam waktu lama. Semua orang di alun-alun menjadi sunyi karena tindakan Yunleng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Fama dan tiba-tiba tampak telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berkontraksi. Itu orang tua itu. Dia memang belum mati. Saat suara Jia Xingtian dan Fama jatuh, kekuatan besar dan agung dari jauh di dalam Mystic Cloud Mountain turun. Itu seperti naga raksasa kuno yang baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar keluar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Mystic Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah jauh Mystic Cloud Sect. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik di dunia lain sekarang ditutupi dengan kejutan. Kekuatan agung, yang seperti naga besar sedang dibangunkan, langsung menutupi seluruh gunung Mystic Cloud. Tekanan besar yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya menyebar dari jauh di dalam Mystic Cloud Mountain. Akhirnya, itu meresap ke seluruh alun-alun. Pada saat itu, semua murid Mystic Cloud Sekte tidak bisa menahan penghormatan yang mereka rasakan dalam hati mereka dan berlutut ke tempat di mana kekuatan itu menyebar.